ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for a girl on. Break free of history. This train is racing straight ahead. No man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate. Won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law, and you've been served. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for a girl on time. Waktu terakhir kita ketemu di sini waktu Mbak Kela Kapolresta, beliau memberikan support yang sangat akan dipakai untuk atlet Perbakin yang berprestasi, ya. Dan ini sekarang juga Polresta sudah punya atlet-atlet yang cukup berprestasi. Kemarin ada 2 anggota Polresta yang juara di Danjen Kopassus, ada Ilham sama ada Dava, itu atlet-atlet muda ya, baru dari muncul. Mudah-mudahan nanti bisa ini Jibril, bisa ini Jibril. Nah, nanti hari ini kita mau latihan basic ini namanya. Jadi itu ada plat ya. Plat ini biasanya kita di setiap lomba nanti pasti ada. Plat ini ada. Setiap stage biasanya ada. Ya. Nah, plat ini susah-susah gampang. Gitu. Karena dia pasti jaraknya jauh. Karena plat ini ada aturan dalam peraturan IPSC minimal 10 meter. Tidak boleh kurang dari 10 meter kalau plat ini. Ya, lebih jauh boleh. Tapi kalau kurang tidak boleh. Kenapa? Karena plat ini kalau terlalu dekat kena emo, dia ada namanya ricochet, pantulan, serpian. Nah, serpian ini ya kalau platnya terlalu dekat, serpiannya semakin banyak. Tapi kalau jauh, serpiannya semakin berkurang. Dan lontarannya juga tidak terlalu jauh. Makanya kita sangat concern dengan jarak tembak semua target yang berupa metal itu minimal 10 meter. Nah, ini nanti kita latihan basic. Jibril akan start dari tengah, ya bisa start dari kanan, dari kiri. Dari kanan tembak 1 plat, terus nanti ke kiri tembak 1 plat, bolak-balik. Ini untuk melatih transisi dan akurasi. Ya, transisi ke kanan ke kiri, terus akurasi. Setelah lari, dia harus bisa mengontrol emosinya untuk bisa menembak plat berikutnya dengan baik. Tidak, kalau bisa tidak ada backup. Kadang-kadang kalau buru-buru, nah itu tembak. Nah, plat ini juga sangat riskan. Kenapa? Tarikan trigger yang tidak bagus, tarikan trigger yang tidak tepat. Karena kalau di senjata api ini kita melenceng 0,1 cm saja, itu pasti meleset. Nah, sama. Makanya kalau menembak plat seperti ini, tarikan platnya harus lembut. Ini pelatihan yang harus dilakukan terus seorang atlet tembak reaksi. Tidak boleh tidak.
Ya, tidak boleh tidak. Begitu sudah tidak pernah latihan seperti ini, pasti kacau nanti. Tembak platnya pasti kacau. Siap. Kita. Jadi kalau mau fire yang test dulu. Sebelum melakukan penembakan, biasanya shooter akan melakukan ring dulu. Ring, pisir, masukin lagi, ring, pisir, masukin lagi. Yang lemesin, masa memorinya biar kuat lagi. Kan kosong. Jadi tidak boleh ada isi ketika dia sudah selesai nembak, masuk, clear, kosong. Baru dia boleh jalan-jalan kemana-mana. Begitu saya tanya dia, shooter, are you ready? Dia jawab ready, saya bilang standby, terus saya pencet. Nah itu waktu sudah jalan. Waktu jalan. Nanti tembakan terakhir dia akan berhenti. Nah itu waktu dia. Paling cepat paling bagus. Dan perkenaan yang terbaik nanti yang bagus. Ting sana, ting sana, ting sana, ting sana, ting. Nah, tugas seorang pelatih, seorang range officer itu harus memperhatikan kelengkapan petembak. Sudah lengkap belum? Irmap, kacamata, ya itu penting sekali. Jangan sampai kita nggak ngecek dia sudah nembak nggak pakai kacamata gitu. Nah itu membahayakan tembak. Ini juga karena ini juga kan suaranya kalau dia pegang senjata lebih keras soalnya. Wajib. Load and make ready. Jadi seorang shooter hanya melakukan gerakan sesuai perintah pelatih atau referee. Nggak boleh melakukan gerakan apapun selain ada instruksi dari pelatih atau referee. Are you ready? Stand by. Pisir dulu, asal buru-buru. Pastikan pisirnya masuk dulu. Tarikan trigger. Tarikan trigger. Lembut. Biasanya tarikan triggernya mulai kacau. Nah, ini harus diulangi lagi sampai tarikan triggernya itu sudah pas. Besok Sabtu Minggu kan ikut lomba di Halim. Kita hari ini harus mulai inikan lagi, kembalikan lagi, lemeskan lagi. Karena terakhir itu lomba Kopassus terus belum latihan lagi. Berarti latihan pertama setelah lomba Kopassus. Iya, latihan pertama setelah lomba Kopassus. Trigger itu tarian. Tidak boleh ada, usahakan nggak ada backup, one shoot one hit. Ya, nggak usah buru-buru, lari kenceng, waktu sudah sampai landing, relax, pisir. Lari kenceng, landing, relax, pisir. Ya, larimu yang kenceng. Load and make ready. Larinya kenceng ya. You ready? Bye. Oke, relax. Tarikan triggermu. Nah. Relax, tarikan triggernya. Lebih lembut lagi tangan kiri. Kuat.
Nggak usah buru-buru. Oke, unload so clear, hammer down. Oster. Oke, naikin lagi, ulangi. Bye. Langsung naik. Unload so clear, hammer down. Oster. Awalnya tertarik dengan olahraga nembak itu dari film tentang peperangan. Dan dulu saya cita-citanya mungkin jadi polisi. Dan waktu saya melihat film peperangan itu, rasanya ingin tahu caranya menembak itu seperti gimana. Ingin tahu caranya memegang senjata dengan benar, menembak dan lain-lainnya tentang hal menembak seperti itu. Pesan saya olahraga menembak ya, tentunya saya ingin menjadi lebih baik lagi, menjadi juara tentunya di kancah internasional, tentunya bahkan dunia sekaligus. Dan saya bentar lagi akan mengikuti lomba kejuaraan dunia, jadi mau juga supaya diberi kemenangan lah. Kalau menurut saya tidak kehilangan, karena menurut saya latihan itu juga bermain bagi saya, karena kita bertemu teman-teman di situ juga dan saling sharing. Jadi kita istilahnya bermain juga mendapatkan ilmu. Tentunya targetnya mau jadi juara, tentunya jadi juara nomor 1 lah di Indonesia. Kalau selama ini sudah masuk pelatda atau pelatda? Sekarang masuk pelatda mewakili PON Jawa Tengah di Aceh nanti. Nasional. Ini kan termasuk salah satu olahraga mahal ya. Dulu kan gimana Pak ceritanya? Ini biaya sendiri atau seperti apa gitu? Kalau sejauh ini untuk pertandingan bukan non resmi pemerintah, biaya sendiri. Tapi untuk pemerintah udah ada anggarannya dari pemerintah, dari Perbakin sendiri, dari Dispora sendiri dan pemerintah lainnya. Ini untuk persiapan apa? Untuk persiapan PON Aceh nanti di Aceh Sumut di bulan Agustus nanti. Yang mengenalkan Yang mengenalkan olahraga itu bisa papa saya yang menemukan Perbakin. Oh, papa bukan dari Perbakin. Jadi dulu waktu ada datang ke tempat salah satu papa kerja waktu itu, ya di tempat belakangnya ternyata ada tempat latihan itu, terus menemukan di situ latihan. Ada latihan khusus biar bisa nembak jitu itu apa setiap hari yang dilakukan itu? Kalau latihan khusus nggak ada ya, mungkin latihan rutin aja dan lebih fokus lagi mungkin seperti itu. Kalau latihan khususnya tidak ada. Kalau menurut Mas mungkin tantangan dari menembak ini apa? Tantangannya kalau dari menembak ini, kalau kurang fokus dikit pun tuh nggak bakal kena. Dan dari kekuatan tangan sendiri itu sangat berpengaruh ya, karena senjata api ini recoilnya lumayan besar dari untuk tangan yang begitu belum kuat seperti itu. Karena juga pisirnya tuh membidiknya tuh juga begitu perlu pelatihan yang sangat bagus, yang harus giat terus menerus lah. Kalau cuma latihan sekali 2 kali mungkin nggak bisa. Kalau mungkin dari Mas sendiri butuh waktu berapa lama Mas untuk menguasai catur ini? Kalau bagi saya sendiri kan saya mulai dari airsoft ya, jadi menurut saya nggak begitu lama ya, tergantung orangnya dari tembaknya itu masing-masing. Tapi kalau bagi saya sendiri saya nggak begitu lama. Oke, kalau untuk melihat persaingan di PON nanti? Kalau persaingan di PON nanti cukup ketat gitu, karena saya juga menghadapi yang juara PON sebelumnya dari Jogja juga. Ya persaingannya sangat ketat, jadi saya perlu latihan yang cukup banyak lagi. Oke, mungkin kalau selain cabur menembak, sebelumnya udah pernah menggeluti cabur apa aja? Sebelumnya saya menggeluti cabur bela diri, yaitu taekwondo, susanda, jiu-jitsu, sambo, dan kickboxing dan lain sebagainya. Oh, oke.
Jadi dari kecil atau gimana Mas? Dari Udah kecil, suka olahraga? dari kecil awalnya dari bela diri. Hmm. Mulai olahraga menembak itu mulai dari kelas 1 SMP. Nah, di situ baru saya lebih fokus ke situ karena lebih suka aja. Gitu. Tahun berapa Mas yang mulai menembak ini? SMP berarti mungkin 5 tahun yang lalu. Oke, terima kasih. Nama lengkapnya Muhammad Jibril Mainkan. Jibril sebetulnya punya potensi yang besar, ya. Cuman usia memang tidak membohongi ya, karena dia juga baru memulai senjata api ini ketika kelas 1 SMA. Ya, sekarang dia kelas 2, jadi baru 1 tahun. Tapi perkembangannya cukup signifikan dan di luar ekspektasi malah ya kalau saya bilang, karena saya tidak pernah berharap dia lolos PON karena baru setahun, tapi dia bisa membuktikan bahwa dia bisa lolos PON. Ya mungkin yang harus saya istilahnya perbaiki adalah konsistensinya dulu. Dan itu wajar sih, ya, dan itu wajar. Kebetulan pistolnya Jibril juga pistol baru dipakai belum ada setahun. Sebetulnya pakai pistol saya, setahun itu pakai pistol saya, dan dia sebenarnya sudah sangat nyaman dengan pistol saya waktu itu, ya kan? Sangat nyaman sekali. Seleksi PON pun pakai pistol saya, cuman karena sudah ada pistol baru yang memang secara tipe lebih tinggi dari punya saya, cuman itu perlu adaptasi, ya kan? Perlu adaptasi lagi karena feel-nya pasti beda. Tapi itu wajar, ya. Biasanya kalau kita yang ditembak reaksi ini sudah paham bahwa pistol baru itu minimal harus ditembakkan 1000 peluru dulu, baru enak. Gitu. Ditembakkan 1000 peluru dulu baru nyaman sekali. Ya, jadi saya sih optimis ya, Jibril bisa lebih maksimal lagi. Ya, tinggal kita memberikan dia support dan juga motivasi agar percaya dirinya lebih lagi. Karena di usia-usia itu kan kita paham bahwa anak-anak usia itu moodnya masih turun naik. Nah itu memang seorang pelatih harus punya istilahnya kemampuan untuk membaca itu. Kecuali kalau kita sudah melatih orang yang sudah secara usia sudah matang, itu akan mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau masih usia-usia Gen Z ini memang harus lebih sabar. Tapi saya percaya, saya optimis bahwa Jibril bisa maksimal lagi karena dia punya talent yang bagus. Ini kan sempat dibilang 5 tahun dalam belajar dalam menembak itu termasuk dari segi cepat atau Jibril? Ya, Jibril itu 5 tahun itu dia belajar sekitar 3-4 tahun itu di tembak reaksi airsoft. Nah, basic dari tembak reaksi itu sebetulnya di safety. Jadi shooter harus memahami safety dulu, keamanan penanganan senjata dulu. Nah, setelah mereka paham penanganan senjata dengan baik, baru ke teknik, kecepatan, ketepatan menembak gitu. Tapi biasanya saya kalau yang baru-baru saya tidak menyarankan cepat, saya menyarankan tepat, akurasi dulu, optimalkan akurasi dulu. Kalau akurasinya sudah bagus, cepat itu ngikut gitu loh. Tapi kalau kita hanya fokus ke cepat sementara akurasinya belum bagus, biasanya nggak akan dapat dua-duanya gitu loh, nggak akan dapat dua-duanya. Tapi kalau kita dapat akurasinya sudah dapat, ya tembakan kita sudah tepat, sudah bagus, sudah stabil, cepat itu akan mengikuti. Jadi kalau saya belajar dari pelatih waktu saya di Thailand itu slow is smooth, smooth is fast. Jadi slow itu membuat kita nembaknya jadi smooth. Smooth ini yang membuat kita jadi cepat gitu loh. Jadi slow itu bukan berarti lambat, tidak. Slow itu membuat kita jadi smooth, jadi rapi, jadi bagus. Nah smooth ini yang membuat nembaknya jadi waktunya cepat. Ya, kompetisi. Ya, kompetisi level 3. Ya, level 3 ini nanti ada 12 state yang harus diselesaikan dalam satu hari. Jadi dia harus menyelesaikan 12 state dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah ini event internasional, ada beberapa shooter asing juga dari Malaysia kalau nggak salah. Ada shooter dari Malaysia. Cukup besar eventnya di lapangan tembak Halim dan Wing Komando Pasukan Gerak Cepat di lapangan Kopaskan. Targetnya Pak? Targetnya saya sih menargetkan Jibril juara overall. Ya, saya sudah bilang Bril, targetmu tetap juara overall. Gitu lah. Kalau junior kamu pasti dapat lah, ya kan. Tapi kalau kamu bisa mengalahkan
yang senior itu kan prestasi yang luar biasa. Jadi saya minta Jibril untuk tetap targetnya ke off-road. Gitu. Ini kan Jibril termasuk atlet muda ya? Atlet muda? Kalau Ya. melihat dari pembinaan dari Perbakin sendiri terhadap atlet muda penembak seperti apa? Oh iya, terutama di Perbakin Solo ini kita sangat concern ya dengan bibit atlet baru. Makanya saya sendiri kebetulan pengurus Pengprov Jawa Tengah, tapi saya domisili di Solo. Saya dengan rekan-rekan di Perbakin Solo bidang tembak reaksi saat ini lagi gencar-gencarnya untuk regenerasi. Kita banyak murid anak-anak kecil sekarang yang memulai dengan tembak reaksi airsoft dulu. Itu kita ada hampir 60-70 murid anak-anak itu dari SD, SMP, SMA. Iya, dari SD, SMA. Terakhir kita adakan antar pelajar Jawa Tengah dan Solo jadi juara umum. Minatnya tinggi ya? Minatnya tinggi sekali. Bisa mengingat kelas 1 olahraga mahal tadi. Iya, sebetulnya kalau kita bicara mahal murah, semua olahraga kayaknya perlu biaya semua lah. Ya, badminton pun perlu raket, ya, tenis perlu raket, panah apalagi, panah juga nggak murah. Ya. Mahal Pak. Mahal ya. Nah, kalau kita mulai dari tembak reaksi airsoft, itu harganya tidak jauh dari panah. Gitu loh, harganya tidak jauh dari panah. Makanya kita start semua dari tembak reaksi airsoft. Suatu saat kalau mereka mau naik ke senjata api, silahkan kita fasilitasi. Kalau mereka tetap bertahan di tembak reaksi airsoft, ya nggak apa-apa. Kita tetap ada jenjang kejuaraan yang sudah tertata di Perbakin. Ya, dan kita tahun 2026 kita rencanakan tembak reaksi airsoft AIPSC ini masuk Poprov Jateng. Poprov Jateng yang diadakan di Semarang Raya tahun 2026. Jadi kesempatannya sama sebetulnya. Harapannya setelah Poprov bisa masuk PON juga nanti. Kalau yang ini kan sudah masuk PON, yang tembak reaksi IPSC. Nah, yang tembak reaksi AIPSC harapannya nanti suatu saat juga bisa masuk PON. Dan itu besar kemungkinannya. Atlet yang masuk Pak? Jawa Tengah untuk tembak reaksi hanya 3. Hanya 3. Ada 3 kelas yang diikuti. Jadi satu Jibril ikut standar, divisi standar. Yang kedua Sanwi ikut divisi production. Sanwi itu kebetulan anggota grup 2 Kopassus. Terus yang ketiga divisi open itu Pak Roy Haryanto, anaknya Pak Sinyu. Kakaknya Rio Evan itu. Kakaknya Rio Evan. Nah, ini yang lolos, kebetulan 3 orang ini yang lolos seleksi PON kemarin. Mewakili Jawa Tengah. Kebetulan yang standar kemarin Jawa Tengah mengirimkan 2 orang untuk seleksi. Yang production ada 2 orang, yang open ada 3 orang. Tapi yang lolos 3 ini. Yang kebetulan waktu Jibril itu ada Jibril sama Pak Kafid dari Kodam. Tapi Pak Kafid tidak lolos seleksi. Berarti kamu masih buru-buru. Oh, ini Coba. satu nih. Tapi kan Delta. Jangan Delta, Alpha. Delta. Antara Delta dan Charlie itu dihitung yang terbesar. Jadi naik ke perkenaan yang terbesar. Charlie. Ini Alpha, Charlie. Nah, ini kan di garis borderline antara Delta dan Charlie. Nah, kalau gini peraturannya dihitung ke yang besar, ke Charlie. 53, ini 53, 5 tambah 6 berarti ini. Ini 1 Delta.